Gue suka ya ngeliat mahasiswa ada pinter, yang pinter tapi skripsi nggak kelar-kelar gitu. Ada gitu. Kok bisa? Iyalah, karena gue kan dosen. Oke, maksudnya itu bukan kemampuannya ya. Pinter lah, udah pasti pinter gitu. Tapi itu desain proses risetnya ya. Kenapa kok bisa gitu? Ya, pertama masalah research question ya. Ini tahapan satu nih yang harus ini ya. Itu banyak skripsi itu dimulai dari topik, of course, ya kan. Banyak tuh. Tapi gue udah pernah di video sebelumnya tuh pertanyaan risetnya, permasalahan yang timbul, yang ada tuh apa ya? Permasalahannya. Nah, mungkin ada contoh yang jelek nih kayak gini ya. Karena gue orang SI ya, jadi gue ambil contohnya tuh selalu project SI ya, sistem informasi. Jadi kalau misal topik lain, gue mungkin agak mikir lama gitu. Jadi ini kita ke SI ya, beda dengan IT ya, beda dengan CS Computer System, Computer Science ini lebih ke SI. Nah, contoh jelek itu analisis UX aplikasi Y, misalkan gitu ya. Nah ini itu tuh melebar ya, itu apa benar topik tok langsung gitu ya. Tapi kan yang lebih bagus tuh research questionnya gitu ya. Pertanyaan pertanyaan risetnya gitu, riset atau penelitiannya. Jadi kalau mau bagus tuh contohnya adalah bagaimana pengaruh usability terhadap kepuasan pelanggan aplikasi Y. Nah, itu lebih spesifik, lebih jelas ya. Ada di ngomongin pengaruh, terus kepuasan, terus aplikasinya apa disebutkan gitu ya. Nah, itu nanti bisa menentukan arah penelitian kalian. Oke. Nah, yang kedua adalah scope kontrolnya. Oke. Banyak mahasiswa ya yang gue temuin tuh dia menjawab terlalu banyak hal. Padahal itu dia harusnya ada scope-nya terbatas. Ya. Gue selalu di awalan di Vicon ya. Gue biasa Vicon video conference ya. Karena gue ketemu mahasiswa itu secara online gitu ya. Um, di Vicon awalan tuh gue akan tanya skop lu mana aja atau enggak gue ingetin jangan sampai lu melebar ke sana sini ya. Pernah ada yang masalah pentest ya, penetration system itu cyber security dia tuh ke semua aplikasi bank. Gue bilang, what? Lu yakin? Gue bilang, jangan kayak gitu. Bukan pentest tapi apa ya? Pokoknya dia hampir ke seluruh aplikasi bank. Gue bilang gila, enggak bisa kayak gitu ya. Terus jadi dari situ lu bisa nentuin, lu persempit ya. Lu persempit jadi ada scope yang terbatas. Nah dari situ lu bisa tentuin metodenya. Itu akan lebih mudah buat lo ya. Karena kalau scope-nya luas itu, lu literatur tuh meledak. Jadi apa ya? Sana sini lu mau grab gitu loh ya. Kalau misal terlalu luas, udah gitu data tuh sulit dikontrol. Ya kan tadi gue bilang aplikasinya semua bank. Gila aja berapa banyak bank di Indonesia. Bank pemerintah, bank swasta lu jumlahin. Terus gitu lu mau kumpulin data dari semua itu. Ya kali gitu kan. Kalau lu mungkin PhD 3 tahun, 4 tahun mungkin ya masih make sense. Ini ya lu cuma 6 bulan gitu kan. Terus gitu analisisnya melebar. Ya. Itu yang kalau skopnya terlalu luas. Nah, kemudian yang step ketiga adalah metode alignment-nya. Alignment tuh apa ya? Pelurusan, pe, gue lupa bahasa Indonesia apa ya. Oke lah gitu lah. Pokoknya intinya metode itu harus menjawab pertanyaan, ya kan? Harus menjawab ya. Contoh, misal kalau pertanyaan tentang pengalaman pengguna ini kita ngomongin UX mulu ya, karena paper kemarin mahasiswa gue memang banyak yang UX ya. Walaupun sekarang udah BAD nih, udah me, 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 apa apa sih sebanget sih gue ngomong udah menjalar ke BAD. BAD itu Business Application Development ya kan. Nah kalau pertanyaan tentang pengalaman pengguna kan artinya metode itu banyak tuh ya, ada SUS, ada UQ, ada design thinking, ada heuristic ya kan. Macam-macam lah ya, atau mungkin ada interview itu sendiri gitu kan ya, itu masuk ya ke design thinking gitu ya. Nah, kalau misal pertanyaannya hubungan variabel ya tuh harusnya metodenya benar-benar yang hubungan variabel itu, regresi contohnya ya kan, apalagi SEM atau statistik inferensi ya. Jadi tuh apa ya? Itu tuh bukan dekorasi gitu loh, bukan. Atau mungkin kalau BAD gitu ya, kalau BAD mungkin lu bisa pakai Scrum ya kan, atau enggak waterfall mungkin kalau misal bisnis Superman itu udah
udah mantep, udah pasti seperti ini, apalagi kalau di ERP gitu kan, udah pakai waterfall gitu ya. Nah itu di S itu memang seperti itu metodenya, apa ya, dia tuh alat gitu ya, dia alat untuk menjawab pertanyaan lu gitu. Jadi bukan bukan gaya-gayaan gitu, bukan dekorasi, bukan ya. Dan itu memang kalau gue memang gue arahkan lu pakai metode apa, dan gue punya listnya banyak gitu untuk mereka gitu. Nah ya, yang step keempat adalah rating system. Rating systemnya itu banyak tuh mahasiswa yang berpikir udahlah riset dulu lah baru nulis gitu kan, ya kan. Padahal sebenarnya itu harus paralel gitu guys, ya kan. Contoh sistem kerja sederhananya ya, nih pekan 1 sama pekan 2 itu lu literatur review sama mulai draft bab 2, oke. Okay? Pekan 3 sampai 4 desain metode sama tulis bab 3. Nah, terus pekan berikutnya ngumpulin data. Ini yang apa idealnya, tapi kalau gue malah lebih cepet ya. Kalau gue malah lebih cepet bab 1, 2, 3 itu dalam 2 pekan. 2 sampai 3 pekan ya. Kenapa? Karena kalau nunggu semuanya kelar baru mulai nulis tuh ya ampun, enggak deh lu tuh kayaknya nightmare gitu ya. Enggak. Jadi gue minta mereka kerjain apa? Penelitiannya itu paralel sama kerjain bab 1, 2, 3 ya. Itu harus udah kelar dalam 2 pekan, 3 pekan. Ya kan gue juga harus revisi. Ya kan gue ada waktu ya. Oke, jadi ya seperti itu. Jadi di gue malah lebih cepat ya, satset gitu. Ya kan? Nah, jadi sebagai dosen ya, sebagai dosen pembimbing ya, gue ya, dospem ya, itu gue tuh nggak mencari mahasiswa yang paling pintar, ya yang IPK-nya 4 gitu. Kagak. Tapi lebih mencari mahasiswa yang cara berpikirnya itu punya struktur yang jelas. Ya, makanya di guide sih gitu ya. Nah, jadi gue mau tanya nih ke lu semua nih, khususnya para mahasiswa yang lagi susun skripsi nih ya. Lu lagi stuck di mana nih sekarang? Oke, dari penjelasan gue itu apakah di rumusan masalah, di misal di metode, atau aduh susah banget tulisnya gitu, gimana untuk mulainya gitu kan? Ya udah tulis di komen ya. Kalau misal banyak yang komen, banyak yang like, nanti gue akan bikin video berikutnya. Bu, banyak itu berapa? Ini nggak jelas ya memang. Ya, nggak jelas, ya, ambigu ya. Oke, gue bisa bilang kalau ada yang komen di atas 100 gitu ya. Akan gue bahas satu persatu. Ya, sip, itu aja. Jangan lupa follow akun Belajar Shop supaya kita bisa kelar skripsi on time. Ya, dan share ke teman-teman lo ya, para pejuang skripsi supaya kita semua merasa terbantu ya. Itu aja, sip, thank you. Assalamualaikum.